Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Sandi. Ya, kali ini kita akan membahas peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ya, seperti yang kita tahu, peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini baru saja keluar tanggal 6 Januari 2023. Nah, apa sih bedanya antara peraturan Menteri Pan RB nomor 1 dan peraturan Menteri Pan RB nomor 13? Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini adalah pengganti dari peraturan Menteri Pan RB nomor 13 tahun 2019. Intinya sih peraturan ini ngebahas tentang jabatan fungsional. Sebelumnya, Menteri Pan RB atau Kementerian Pan RB itu sudah melakukan sosialisasi tanggal 27 Desember 2023 tentang peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Kita coba akan membahas ya pasal per pasal. Nah, apa sih perbedaannya 1 dan 13? Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas di YouTube ini, silahkan request di kolom komentar di bawah. Nanti dari judul tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang kita lanjut ya terkait dengan mengingat dasar-dasar hukum. Sepertinya tidak terlalu ada perbedaan. Oke, yang pertama kita bahas tentang ASN ya. Pengertian dari ASN, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi intinya ASN ini dibagi antara dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, sebelumnya pada diskusi rancangan Permenpan ini, awalnya di sini juga mau mengatur jabatan fungsional yang statusnya pegawai kontrak atau P3K. Tapi sepertinya tidak jadi dimasukkan ya oleh pihak Kemenpan RB. Jadi intinya di sini fokus kepada jabatan fungsional untuk pegawai negeri sipil. Nah, untuk ketentuan mengenai jabatan fungsional pada P3K mungkin ada aturan lainnya ya, aturan teknis lainnya. Nah, kalau kita lihat di 13 juga di sini terkait ASN tidak ada ya, tidak ada perubahan, masih sama pengertiannya, ada PNS. Nah, lalu yang kedua kita bahas tentang jabatan fungsional ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jabatan fungsional pengertiannya adalah jabatan fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Nah, jadi jabatan fungsional ini dibedakan menjadi dua intinya ya, berdasarkan keahlian dan keterampilan. Nah, sebelumnya ada yang bertanya juga pada saya, apa sih jabatan fungsional ini? Jabatan PNS itu ada 3 ya. Kalau tadi ASN dibagi 2, yaitu dibagi menjadi PNS dan P3K. Nah, kalau jenis jabatannya ini dibagi 3. Yang pertama itu jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu biasanya diisi eselon 2, eselon 1, eselon 2. Kalau jabatan administrasi itu biasanya eselon 3 atau eselon 4 yang biasa kita sebut kepala bagian, kepala subbagian, atau koordinator, subkoordinator. Nah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi ini adalah dia jabatan struktural. Nah, kalau jabatan fungsional, dia adalah jabatan yang tugasnya berperan sebagai pelaksana tugas ya. Nah, di sini ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini ada keahlian, keterampilan, nanti keahlian itu ada dari jenjang pertama sampai media dan seterusnya. Kalau di Permenpan 13, kita lihat jabatan fungsional yang tadi disingkat JF berisi fungsi tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan. Jadi sama aja ya, nggak ada perbedaan pengertiannya. Oke, nah inilah yang menjadi perbedaan ya. Ada istilah baru, tapi pada prakteknya sebetulnya sama aja. Dulu juga pernah dilaksanakan, cuma sekarang dikasih nama aja gitu.
Yang pertama, ada yang dimaksud dengan perpindahan horizontal. Nah, perpindahan horizontal adalah perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, dan JPT ya. Tadi kita sudah bahas ya, JA, JF, dan JPT itu apa. Nah, jadi intinya kalau perpindahan horizontal ini adalah perpindahan yang setara. Setara itu maksudnya setara secara golongan. Misalnya dia kalau dari penyuluh muda menjadi analis kebijakan muda, setara kan muda ke muda. Atau misalnya kalau perpindahan antar kelompok, dia dari jabatan analis kepegawaian muda menjadi kepala sub bagian mutasi. Nah, itu kepala subbagian mutasi kan eselon 4. Nah, itu sejajar dengan muda. Nanti kita bahas lagi untuk tingkatan-tingkatannya ya. Lalu yang kedua itu ada perpindahan vertikal. Nah, perpindahan vertikal ini perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam satu kelompok. Ini yang maksudnya disebut dengan kenaikan jenjang mungkin ya. Dari jenjang ahli pertama ke jenjang ahli muda gitu. Dari jenjang terampil ke jenjang mahir. Nah, gitu. Lalu yang ketiga ada perpindahan diagonal. Adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT. Jadi diagonal itu perbedaan dengan vertikal. Kalau vertikal itu ke atas, tapi dia masih dalam satu kelompok. Kalau diagonal, dia perpindahannya dari bawah ke atas, tapi dia beda kelompok. Misalnya dia dari JF, JF pertama di posisi dia lalu diberi jabatan menjadi kepala menjadi subkoordinator. Nah, ini udah beda tingkat nih, naik satu tingkat tapi beda kelompok. Nah, ini namanya perpindahan diagonal. Sebetulnya prakteknya dulu juga sudah ada. Cuma di Permenpan 13 ini tidak ada nomenklatur itu ya. Ya, seperti kita lihat di sini untuk ya tidak ada untuk terkait dengan perpindahan jabatan yang disebut dengan diagonal, vertikal, ataupun horizontal. Oke, lanjut. Oke, di sini. Nah, yang disebut dengan pimpinan organisasi. Jadi di sini ada nomenklatur baru juga di sini. Pimpinan adalah pejabat penilai kinerja ya. Jadi pimpinan ini pejabat penilai kinerja ya, yang nantinya akan menilai kinerja pejabat fungsional. Jadi pimpinan adalah pejabat penilai kinerja atau pejabat lain dalam satu organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja, dan atau pejabat lain di luar instansi pemerintah di mana pegawai mendapat penugasan khusus. Nah, jadi intinya sekarang mungkin pejabat fungsional itu pejabat penilainya tidak harus pemimpin di mana tempat dia menduduki jabatan ya. Bisa saja dia dinilai oleh pimpinan yang berada di luar unit organisasi. Misalnya ada seorang arsiparis di bagian tata usaha, dia ditugaskan di misalnya di bagian perencanaan. Nah, ini kan sebetulnya kedudukan arsiparis ini di TU, tapi dia ditugaskan dalam waktu tertentu di bagian perencanaan. Sehingga pejabat penilai kinerjanya dia atau pimpinannya dia pada waktu itu dan pada saat dia bertugas bukan kepala TU lagi, tapi kepala bagian perencanaan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang baru juga masih di pasal 1 angka 23. Nah, di sini hanya ada nomenklatur tim penilai kinerja PNS ya. Langsung ke uji kompetensi dari 23 ke 24. Sementara di 13 2019 itu nah, ada dua ya, ada tim penilai kinerja dan ada tim penilai angka kredit. Oke, kalau di Permenpan 13, tim penilai kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan pemindahan. Makanya jadi intinya tim penilai kinerja ini yang memberikan pertimbangan atau rekomendasi gitu ya kepada pimpinan, kepada pejabat pembina kepegawaian untuk pengangkatan, pemindahan dan sebagainya. Nah, kalau tim penilai angka kredit
itu adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil dengan tugas yang disusun SKP. Jadi intinya kalau tim penilaian angka kredit adalah tim yang mengkonversi atau yang menghitung atau yang memverifikasi angka SKP menjadi angka kredit gitu. Nah, tapi di Permenpan 1 tahun 2023 ini hanya ada tim penilai kinerja. Nah, jadi tim penilai angka kredit ini sebetulnya kalau yang saya lihat itu dia tidak hilang, tapi tugasnya itu berada di tim penilai kinerja. Jadi tim penilai kinerja sama tim penilai angka kredit sekarang gabung jadi satu ya gitu untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menilai pejabat fungsional. Oke, lanjut. Ya, di sini sih nggak ada yang begitu beda ya. Nah, ini ada perbedaannya di pasal 2. Oke, tadi kita pasal 1 sudah selesai. Di pasal 2 ini, oke. Nah, untuk di Permenpan 1 tahun 2023 ada pada ayat 1 ada tambahan ya, yaitu pejabat fungsional dapat bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Sementara di Permen 13 ini dia tidak ada pejabat pimpinan tinggi madya ya. Pejabat pimpinan tinggi madya itu tingkat eselon 1 teman-teman. Misalnya kalau pejabat pimpinan tinggi madya itu bisa direktur jenderal, kepala badan gitu ya, ataupun sekretaris jenderal, nah atau gubernur gitu ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin tidak diatur ya, atau mungkin tidak bisa pejabat fungsional ini dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Sekarang itu bisa gitu. Nah, gimana prakteknya? Mungkin ini khusus untuk yang utama ya. Nah, kayak mungkin nanti kita bahas di bawah mungkin ada penjelasannya ya. Lalu juga di sini ada juga yang baru dari peraturan Menteri Pan RB nomor 1 2023 ini, pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit kerja. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ada pejabat fungsional yang bisa memimpin unit kerja. Ini biasanya kalau di Kementerian Pertanian dulu ada Badan Litbang. Nah, itu pejabat fungsional yang memimpin unit kerja. Nah, ada juga mungkin sekolah Polbantan ya, itu Widya Iswara yang memimpin unit kerja gitu. Nah, jadi ketika pejabat fungsional sebagai pemimpin unit kerja, nah apakah pejabat fungsional ini bisa menjadi pejabat penilai? Nah, kalau jadi di Permenpan 1 ini bisa ya pejabat fungsional menilai pejabat fungsional ataupun pejabat fungsional dinilai oleh pejabat fungsional bisa. Karena kan sebetulnya pejabat fungsional ini dinilainya oleh pimpinan ya. Pimpinan itu tadi disebutkan itu bisa biasanya JPT atau JA ya, eselon 1, per eselon, nah pejabat struktural gitu kan. Tadi kalau kita bahas sebelumnya, jabatan fungsional itu bukan jabatan struktural ya. Yang jabatan struktural itu adalah JPT dan JA. Nah, yang bisa menilai itu JPT dan JA. Tapi ternyata di sini pejabat fungsional juga bisa menilai. Tapi syaratnya pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi tapi juga tidak semua pejabat fungsional bisa memimpin unit organisasi ya. Karena ketika pejabat fungsional diangkat atau ditunjuk sebagai pimpinan unit organisasi, maka dia otomatis pindah jabatan ya dari jabatan fungsional ke jabatan pimpinan tinggi. Dia tidak bisa membawa jabatan fungsionalnya, otomatis jabatan fungsionalnya harus diberhentikan, lalu dia diangkat menjadi pimpinan unit organisasi gitu. Tapi ada dalam keadaan khusus pejabat fungsional sebagai pimpinan unit organisasi gitu. Biasanya organisasinya yang terkait yang ini ya yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas fungsi jabat fungsional tersebut gitu ya. Kayak tadi misalnya contoh Badan Litbang, kepala balainya itu peneliti. Nah, dia jabatan fungsional masih bisa melekat gitu ya, karena juga output peneliti kan karya ilmiah. Lalu kepala balai penelitian juga
balai penelitian, output kerjanya, output balai penelitian itu adalah karya ilmiah juga, gitu kan. Jadi sama-sama aja, ruang lingkup tugasnya sama, makanya bisa memimpin unit kerja organisasi. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin kalau ada pengertian lain, bisa nanti komen di bawah. Oke, nah ini dia ya, tugas JF ya. Kita lihat ayat 1, JF memiliki tugas memberikan pelayanan. Oke, tugas JF. Ayat 2, tugas sebagaimana dimaksud, memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Nah, kalau dulu tugas JF itu terkait dengan angka kredit, sekarang tugas JF itu di pasal 3 ayat 4, yaitu melaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah gitu. Jadi ada ekspektasi. Nah, ekspektasi ini diterjemahkan sebagai target organisasi. Tuh. Nah, tapi menjadi bingung ya. Apakah dengan seperti ini, apakah penilaian akan menjadi lebih objektif atau menjadi lebih subjektif? Karena di sini kan pesannya bahwa kita pencapaian kita terkait dengan target organisasi ya. Tapi juga kalau misalnya kita sudah mencapai target organisasi, tapi pimpinan memberi nilai kurang, nah bagaimana? Apa yang harus nilai yang mana sebetulnya kualitas dari seorang pejabat fungsional kan? Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, oke. Di sini, nah ini ada klasifikasi JF. Nah, klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam unit organisasi. Oke. Di sini juga untuk di Permenpan 13 ya, kita lihat kriteria. Oh, ada juga ya. Ada juga di pasal 12. Oke, udah ada tandanya. Oke, jadi kalau di Permenpan 1 ini pasal 4 ya, terkait klasifikasi JF. Kalau di Permenpan 13 ini pasal 12. Oke. Di pasal 1 itu perbedaannya di ayat 1 ya, klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Oke, sama juga ya. Oke, sama juga. Jadi tidak ada perbedaannya. Cuman kalau di Permenpan 13 ini hanya terdiri dari 2 ayat, tapi kalau di Permenpan 1 tahun 2023 ini terdiri dari 5 ayat ya. Jadi di sini lebih rigid disampaikan apa yang dimaksud dengan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi JS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Nah, jadi menteri ini maksudnya di Permenpan ini maksudnya Menteri Pan RB ya. Kalau dulu ada keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan. Nah, sekarang ada lagi nanti mungkin terkait peraturan Menteri Pan RB tentang klasifikasi jabatan. Intinya yang ingin disampaikan itu bahwa jabatan fungsional ini nantinya akan disimplifikasikan ya, akan lebih simpel. Jadi jabatan-jabatan yang karakteristiknya sama, pola kerjanya sama, nanti akan disatukan gitu. Nah, misalnya kalau di Kepres 87 misalnya ada rumpun ilmu hayat. Rumpun ilmu hayat itu isinya ilmu-ilmu hayat termasuk bidang pertanian ya. Kalau misalnya analis kepegawaian itu termasuk rumpun ilmu manajemen gitu. Nah, jadi nanti akan dikelompokkan lagi supaya lebih simpel. Kalau misalnya di Kementerian Pertanian itu ada 16 jabatan fungsional dari penyuluh pertanian sampai dokter hewan karantina, mungkin nanti akan lebih simpel ya. Kalau saya sih mungkin membayangkannya lebih lebih baik atau lebih enak ya diklasifikasinya berdasarkan komoditi. Nah, kalau misalnya ada di pertanian itu ada analis pertanian dan ada analis
peternakan gitu ya. Jadi sesuai sarjananya, sesuai pendidikannya. Yang satu sarjana pertanian, yang satu sarjana peternakan gitu. Tapi memungkinkan juga misalnya dibedakan lagi menjadi beberapa lagi ya. Ya pokoknya intinya Menpan RB pengen jabatan fungsional itu jangan banyak-banyak gitu. Kalau isinya kerjanya sama, karakteristiknya sama, pola kerjanya sama, pendidikannya sama, ya kalau bisa dalam satu jabatan aja gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika ada perpindahan jabatan nggak perlu uji kom lagi. Katanya sih gitu. Pasal 5 tidak ada perbedaan ya. Keahlian masih tetap kategori itu keahlian, keterampilan, pengusulan dan penetapan JF ya. Penetapan JF dalam suatu organisasi pemerintah dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi. Ya, seperti di sini juga untuk pengusulan tidak ada yang baru sepertinya ya. Digarisbawahi ya bahwa menteri ini dapat mengusulkan JF baru tanpa usulan instansi pembina gitu. Nah, dalam hal diperlukan, menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan instansi pemerintah. Menteri ini maksudnya Menteri Pan RB ya, dia jadi bisa buat JF baru tanpa usulan dari pimpinan instansi pemerintah. Oke, di sini pengangkatan ya, pengangkatan pasal 11 pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup unit organisasi dengan kelompok keahlian serta kebutuhan organisasi. Penetapan kebutuhan dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena saat ini sudah karena di Permenpan 1 tahun 2023 ini tidak lagi ada lagi angka kredit dalam butir kegiatan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyusun penghitungan kebutuhan. Kalau dulu kan menyusun penghitungan kebutuhan kalau teman-teman analis kepegawaian ya, itu kita menghitung beban kerja berdasarkan butir kegiatan pada angka kredit, yaitu 1.250 jam kerja. Nah, sekarang ketika tidak ada tidak ada angka kredit dalam butir kegiatan, lalu menghitung kebutuhan formasinya itu seperti apa gitu ya. Pasal 12, pasal 12 pengangkatan PNS ini dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan penyesuaian ini in passing ya, lalu promosi. Pengangkatan pertama tidak ada yang spesial ya. Di sini juga untuk keahlian masih sarjana, lalu untuk keterampilan ini keterampilan itu minimal paling rendah ya itu SMA atau sederajat. Nah, ini dia. Ada yang baru. Yang kedua ya, kalau tadi yang pertama terkait kedudukan, ini yang ketiga berarti ya. Yang kedua terkait dengan klasifikasi, yang ketiga ini terkait dengan pengangkatan pertama. Nah, pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mencantumkan nomenklatur dalam keputusan pengangkatan calon JF dan diberikan kelas jabatan sesuai JF. Nah, untuk calon PNS ini nggak ada lagi istilahnya namanya CPNS gitu ya. CPNS, calon analis kepegawaian gitu, atau calon peneliti, atau calon penyuluh. Jadi langsung gitu, dia CPNS, nanti setelah jadi PNS langsung diangkat menjadi jabatan fungsionalnya gitu. Kan kalau dulu prosesnya dia jadi CPNS dulu, lalu jadi setelah 1 tahun calon PNS, lalu dia biasanya uji coba lagi jadi calon jabatan fungsional, baru diangkat fungsional. Kalau sekarang itu bisa langsung menjadi pejabat fungsional ya, nggak ada calon jabatan fungsional lagi. Atau dulu juga mungkin pernah ada kasus dia eh, misalnya calon analis kepegawaian, tapi dia dipelaksanakan dulu. Jadi SK pertamanya tuh SK-nya pelaksana gitu. Misalnya pengadministrasi kepegawaian gitu. Baru dia setelah setahun diangkat menjadi jabatan fungsional. Nah, kalau di Permenpan 1 ini mengamanatkan bahwa dalam SK CPNS ini
harus mencantumkan nomenklatur, sudah mencantumkan nomenklaturnya dalam keputusan pengangkatan dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF-nya gitu. Jadi kalau dulu misalnya kelas jabatan fungsionalnya untuk pertama itu grade 8 ya. Nah, grade 8 lalu misalnya karena dia masih calon itu 80% gitu. Atau disamakan dengan jabatan pelaksana grade-nya yaitu grade 7 gitu. Malah jadi turun grade gitu kan. Nah, tapi di Permenpas ini mengamanatkan diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan fungsional. Jadi kalau untuk keahlian itu minimal grade-nya udah langsung 8 gitu ya. Tanpa potongan 20% atau 50%. Ini sih analisis ya gitu. Nah, mungkin saja ada kebijakan karena peraturan teknisnya oleh BKN juga masih dalam proses rancangan sampai video ini keluar. Tuh. Nah, perpindahan horizontal itu dalam JF dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok atau perpindahan antar jabatan. Nah, perpindahan antar kelompok ini misalnya gini, ada kelompok pertanian, eh, lalu pindah menjadi kelompok manajemen. Ada penyuluh pertanian, maaf, ada penyuluh pertanian, dia alih jabatan menjadi analis kebijakan. Nah, ini kan penyuluh ini masuk dalam kelompok pertanian. Lalu dia pindah menjadi analis kebijakan yaitu kelompok manajemen. Kalau misalnya pindah kelompok itu tidak atau pindah rumpun itu harus uji kom. Nah, sementara kalau masih dalam satu kelompok itu katanya tidak perlu uji kom gitu. Tadi ya menurut keterangan Deputi Menpan ya. Nah, kalau perpindahan antar jabatan ini misalnya dia dalam satu rumpun bidang pertanian, terus juga dia misalnya dari penyuluh pindah menjadi pengawas benih tanaman. Ini masih dalam satu kelompok jabatan ya. Nah, ini misalnya dari pertanian, penyuluh itu kan kelompok pertanian. Lalu pengawas benih juga kelompok pertanian. Nah, yang inilah nggak usah uji kom gitu ya. Atau misalnya tadi di sini rumpun manajemen analis kebijakan, analis SDM mau jadi analis kebijakan, misalnya itu nggak perlu uji kom lagi, langsung aja perpindahan jabatan itu. Nah di sini juga, nah di sini ya. Jadi setelah ada ketentuan perpindahan antar kelompok dan perpindahan jabatan, nah di sini disebutkan bahwa ada salah satu syaratnya itu mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, padahal tadi waktu sosialisasi itu katanya kalau untuk yang atas ini nggak perlu uji kom, tapi yang bawah harus uji kom. Maaf, terbalik. Untuk yang atas ini, iya, untuk yang atas ini harus uji kom, tapi kalau masih ada dalam satu kelompok nggak perlu uji kom. Tapi di peraturannya harus uji kom, dua-duanya gitu. Nah, jadi yang mana nih? Oke, lanjut. Ini untuk usia paling tinggi perpindahan jabatan 53, 55, 60. Juga untuk ahli utama 63 nggak ada perbedaan ya. Ini ada perpindahan antar kelompok. Kalau yang perpindahan antar kelompok sebagaimana dimaksud dengan pasal 15 huruf A dilaksanakan antar JF katanya. Oke. Nah, kalau perpindahan jabatan adalah perpindahan antar jabatan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf B dilaksanakan antar JF ke JA atau JPT atau sebaliknya. Nih contohnya di sini dia dari pejabat pimpinan tinggi utama menjadi jabatan fungsional ahli utama. Ini sih sebetulnya dulu juga prakteknya seperti itu ya, nggak ada perbedaan gitu. Sampai di sini misalnya dia pejabat fungsional keterampilan itu ke dalam jabatan administrator. Jabatan administrator itu setingkat eselon 3, eselon 4 ya. Koordinator dan subkoordinator gitu. Istilahnya sekarang seperti itu. Dan seterusnya. Nggak ada, intinya nggak ada perbedaan dalam pelaksanaan maupun
Mungkin bedanya kalau dulu nggak ada istilah pembagian seperti ini ya. Kalau di 13 ini, kalau sekarang ada istilahnya. Oke, di sini juga in passing kita lewat aja. Ya intinya in passing ini hanya satu kali ketika peraturan tentang JF itu terbit. Itu atau ada kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi nasional. Misalnya kemarin ya, waktu Litbang Jirap itu mau menjadi satu instansi ke dalam Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi. Nah, gitu sekarang maka badan-badan litbang yang ada di instansi pemerintah pusat maupun di daerah yang di kementerian itu harus beralih ke BRIN gitu. Makanya pegawai-pegawai yang masih bertahan dalam instansi asalnya itu dia bisa melakukan in-passing gitu. Jadi in-passing itu hanya ke dalam keadaan khusus aja ya, tidak bisa mau pindah jabatan langsung in-passing gitu. Jadi bedanya perpindahan antar jabatan dengan penyesuaian, kalau perpindahan jabatan itu kualifikasinya harus sesuai, terus mempertimbangkan pengalaman begitu ya, mempertimbangkan pengalaman unit kerjanya. Nah, kalau in passing ini tidak mempertimbangkan itu ya, karena kan tadi ada kebutuhan mendesak sehingga pejabat fungsional ini bisa langsung berpindah menyesuaikan dengan unit kerja penempatan barunya akibat unit kerja yang lamanya sudah tidak ada lagi. Oke, ini juga tidak ada yang terlalu spesial. Oke, promosi ya. Nah, ini promosi. Kalau dulu kenaikan jenjang ini di Permenpan 13 dia tidak termasuk promosi ya. Coba kita lihat. Kenaikan jenjang. Sama. Ya, kenaikan jenjang ini masuk ke dalam promosi juga ya. Jadi di Permen 13 pengangkatan melalui promosi itu ada pengangkatan pada JF dan kenaikan jenjang sama ya. Promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang ya, sama aja jadi intinya ya. Oke. Nah, ini ada penjelasannya ya. Promosi di yang di promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu contohnya ya atau meliputi ya dari ahli utama ke JPT Madya atau JPT utama. Nah, ini kita ada penjelasan ya. Kalau JPT utama itu setingkat dengan kepala lembaga gitu. Misalnya kepala BKN, kepala Basarnas, itu kepala BNN, itu JPT utama. Nah, kalau JPT Madya itu misalnya eselon 1, tadi ya Dirjen. Kalau JPT Pratama itu eselon 2, kepala biro, direktur, kepala dinas, kepala balai besar, dan sebagainya. Kalau jabatan administrasi itu eselon 3 ya, kepala bagian gitu. Dan ada juga jabatan pengawas. Nah, jabatan pengawas itu eselon 4 ya, kayak Kasubag atau Kabag TU. Tuh. Oke, nah ini juga ya, walaupun misalnya promosi ya, dia promosi itu kan, nah kita lihat ya, tadi pengertian promosi itu, promosi ke dalam atau dari JF sebagai maksud dengan pasal 26 merupakan perpindahan diagonal. Nah, itu juga tetap harus ikut uji kom bos ya. Jadi walaupun dipromosikan oleh pimpinan gitu ya menjadi JPT atau menjadi jabatan fungsional, tetap harus uji kom, oke? Dan paling rendah predikat SKP-nya itu sangat baik begitu. Tidak pernah dikena proses hukuman disiplin, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Itu. Jadi tidak bisa pimpinan
suka nih sama pegawai tertentu, akhirnya dia memberikan apa namanya, promosi gitu kan. Nah, nggak bisa semudah itu gitu. Intinya sih dia memang adalah pegawai spesial yang paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir, baru dia bisa diberikan promosi oleh pimpinannya. Nah, di sini juga eh ada syaratnya ya. Kalau sangat baik, paling rendah sangat baik itu kan sangat baik itu 150% ya. Nah, terus kalau di Permenpan 13 kriteria promosi itu yang dimaksud dengan kinerja sangat baik, yang pertama kriterianya termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Nah, kalau dia mau masuk kelompok rencana suksesi ini, maka instansi tersebut harus sudah menerapkan manajemen talenta. Nah, setahu saya, kalau yang instansi yang sudah menerapkan manajemen talenta itu enggak, belum banyak ya. Paling Menteri Keuangan gitu. Cuman Menteri Keuangan doang saya tahu, atau Menteri Pan-RB mungkin sudah ya. Nah, sementara yang lainnya belum belum ada yang menerapkan ya. Jadi kalau mau ada mekanisme promosi ini harus sudah menerapkan manajemen talenta, atau dia menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah gitu. Jadi dia harus punya prestasi tingkat nasional gitu. Apa prestasi tingkat nasional? Misalnya dia ikut ini apa, lomba makan kerupuk tingkat nasional gitu antar kementerian, bisa dimasukkan promosi gitu ya. Tapi nggak, bukan nasional aja, harus ada sertifikat dari lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya itu. Oke, kenaikan jenjang, eh, kenaikan jenjang juga tidak terlalu ada yang spesial ya. Ini ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yang membedakan ya. Jadi oke, di Permenpan 13 tahun 2019 itu sistem penilaian angka kreditnya menggunakan metode integrasi. Sementara untuk di Permenpan 13 Permenpan 1 2023 itu menggunakan metode konversi. Nah, jadi yang kita lihat di sini ya, ekspektasi kinerja pimpinan dirubah menjadi nilai angka kredit. Nah, kalau diintegrasi itu ada 3 indikator, kalau sekarang ada 5 indikator ya. Nah, oke. Evaluasi kinerja pejabat fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Tuh. Jadi evaluasi kinerja periodik, jadi ada 2 penilaian ya, ada kinerja periodik, ada kinerja tahunan. Tapi nanti yang dipakai untuk mengkonversikan angka kredit adalah evaluasi kinerja tahunan. Nah, evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat 1 kali dalam 1 tahun. Tuh. Nah, kan kalau periodik itu bisa triwulan. Triwulan ini bisa juga misalnya dihitung 6 bulan sekali jadi semesteran ya. Di bulan ke-6 lalu di bulan ke-12. Nah, atau juga mungkin kemarin sih sempat dengar untuk BRIN ya, dia maunya menilai di bulan ke-9 gitu. Karena proses pengerjaan karya ilmiah itu hanya ada outputnya di bulan ke-9 gitu. Jadi bisa juga misalnya dia hanya di bulan ketiga aja, bisa boleh. Atau dia di bulan ketiga dan di bulan ke-9 gitu, boleh juga. Tapi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nggak harus per semester, 1 semester sekali. Tapi sih biasanya mengikuti periode kenaikan pangkat ya. Kenaikan pangkat kan April sama periode April ya, sama Oktober. Jadi ngikutin itu biasanya sih. Predikat kinerja itu terdiri dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, untuk predikat sangat baik itu
nilainya 150%. Lalu untuk eh, baik 100%, cukup 75%, kurang ditetapkan kurang 50%, sangat kurang 25%. Kalau berarti di sini ya, jadi kata-katanya langsung di sini sebesar ya. Nah, ini sebesar, bukan paling rendah ya, atau bukan paling tinggi. Kalau paling tinggi kan berarti masih ada range-nya nih, antara 150 dengan 100 ini masih ada range-nya gitu. Misalnya dia dinilai jadi 110, 120 masih bisa. Tapi di sini langsung ditetapkan 150 ya. Nah, kita misalnya simulasi nih. Nah, hmm, oke. Nah, bagi teman-teman mungkin ya yang belum tahu, nah kalau jenjang jabatan fungsional itu ada jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Nah, di sini ya, untuk jenjang pertama itu 3A, pangkatnya 3A dan 3B. Lalu ahli muda 3C, 3D, ahli madya itu 4A, B, dan C, utama itu 4D dan 4E. Nah, untuk misalnya nih, ada seorang pejabat fungsional itu jenjang ahli pertama, maka target angka kreditnya adalah 25 ya, 12,5. Nah, 12,5 itu untuk angka kenaikan jenjangnya adalah minimal 50 ya. Nah, eh nih. Nah, berarti eh jenjang ahli pertama untuk kenaikan pangkat 12,5 itu untuk 1 tahun. Maka untuk kenaikan pangkat mencapai 50 angka kredit itu butuh 4 tahun. Itu pun kalau predikat kinerjanya diberikan baik selama 4 tahun berturut-turut, maka dia akan dapat 12,5, 12,5, 12,5 kali 4 tahun maka dapat 50. Dia langsung naik KP. KP itu kenaikan pangkat ya. Nah, untuk kenaikan jenjang, misalnya dia mau dari ahli pertama ke ahli muda, itu butuh 100 angka kredit, maka dia harus mengumpulkan angka kredit selama 8 tahun. Kalau dulu eh, pejabat fungsional itu bisa naik jenjang dalam waktu 2 tahun ya. Ada yang rekor itu paling cepat 2 tahun. Tapi sekarang jika angka kredit itu diperoleh dari persenan ekspektasi, maka paling cepat itu kalau misalnya sangat baik aja ya, sangat baik selama 3 tahun sangat baik selama 1 tahun 2 tahun berturut-turut, itu dia baru bisa paling cepat naik jenjangnya 3 tahun gitu. Itu pun kalau sangat baik. Tadi kan kriteria sangat baik juga cukup berat juga sepertinya. Maka untuk pejabat fungsional ini bisa jadi untuk kenaikan pangkatnya tidak ada jalur akselerasi lagi ya. Jadi jalurnya reguler. Dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan, nah ijazah pendidikan ini 25% ya. Nah, dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jenjangnya, nah dan itu pun hanya untuk 1 kali penilaian. Gitu. Jadi misalnya dia kuliah S2 itu diberikan angka kredit 25% untuk 1 tahun 1 kali. Jadi tidak bisa nanti dia mau apa namanya naik jenjang lagi di dipaknya tahun depan dicantumkan lagi nggak bisa ya. Oke. Oh ya kenaikan pangkat. Jadi sebelumnya ada yang tanya KP itu apa sih? Gitu kan. Apa yang disebut jabatan, apa yang disebut jenjang,
dan apa yang disebut pangkat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi jabatan itu adalah jabatan, nama jabatan kita. Misalnya jabatan kita adalah penjuluh pertanian, maka yang disebut jabatan adalah penjuluh pertanian. Jenjangnya itu adalah misalnya jenjang ahli pertama, muda, madya, atau utama. Nah, pangkatnya untuk ahli pertama itu adalah 3A. Nah, gitu ya. Jadi yang disebut dengan jenjang pangkat itu yang golongan 3A, 3B itu sih simpelnya seperti itu ya. Nah, untuk pejabat fungsional itu naik jenjang dulu baru kenaikan pangkat gitu. Kenaikan jenjang itu pangkatnya otomatis mengikuti gitu. Nah, kalau misalnya dia jenjang ahli pertama kan tadi ini ya, untuk ahli pertama itu 3A dan 3B ya. Kalau dia mau naik ke 3C, dia harus uji kom dulu. Uji kom kenaikan jenjang. Jadi muda baru bisa mendapatkan golongan 3C. Tapi kalau misalnya dia belum menduduki jenjang ahli muda, dia mentok di 3B. Begitu juga misalnya dia ahli muda tapi belum uji kom ke ahli madya atau belum menduduki jabatan fungsional ahli madya, maka pangkatnya mentok di 3D gitu. Jadi kaji dulu, kenaikan jenjang dulu, baru sampai mengikuti untuk pejabat fungsional. Nah, di sini disebutkan ya di pasal 39, dalaman pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit. Jadi kalau angka kreditnya sudah dipenuhi, nah maka kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang. Dilakukan kenaikan jenjang dulu dan dengan angka kredit yang sama. Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, misalnya dalam satu misalnya di ini ya di biro organisasi. Di biro organisasi itu ada analis kepegawaian pertama sebanyak 10 orang. Tapi kalau terus jenjang pertama, jenjang mudanya ada 5 orang. Nah, formasinya itu lowongan yang tersedianya itu hanya 6 orang ahli muda. Berarti dari 10 ini harus bersaing ke dalam 6 kursi. Nah, ternyata 6 kursi udah penuh. Sisanya yang 4 orang ini berarti tidak bisa naik pangkat dong, karena kan tidak tersedia lowongan kebutuhan. Nah, tapi di sini di Peraturan Menteri Pan-RB 1 2023 ini diberikan kesempatan kenaikan pangkat 1 kali. Biasanya sih ini terjadinya di Madya ya. Misalnya kan utama itu biasanya hanya ada di instansi pembina biasanya. Misalnya untuk analis kepegawaian atau analis SDM aparatur itu saya misalnya di Kementerian Pertanian paling mentok itu Madya. Berarti kan kalau saya Madya itu hanya mentok di 4C ya. Kalau saya mau naik ke 4D itu nggak bisa gitu. Kalau sesuai dengan ketentuan jenjang dan pangkat. Tapi saya diberikan satu tingkat karena di Kementerian Pertanian itu tidak ada analis SDM aparatur ahli pertama, maka saya diberikan kesempatan 1 kali naik pangkat ke 4D. Cukup 1 kali aja ke 4D, tapi nggak bisa ke 4E gitu. Kalau saya mau ke 4E, saya harus masuk ke ahli utama dulu. Tuh. Nah, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan kembali kenaikan pangkat selanjutnya dan sepanjang dalam jenjang yang sama. Tuh. Nah, kalau misalnya, nah ini kan maksudnya terkait dengan konversi angka kredit ya. Kalau misalnya masih dalam jenjang pertama, dari 3A mau ke 3B, itu angkanya masih bisa diakumulasikan. Tapi kalau misalnya sudah beda jenjang, itu sudah tidak bisa diakumulasikan lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Untuk jenjang ahli pertama, golongan 3A, misalnya saya
ahli pertama golongan 3A. Target angka kredit saya adalah 100. Tuh ya. Maaf, target angka kredit saya adalah 50. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya saya mau dari 3A naik ke 3B, itu saya masih punya modal angka kredit 50. Lalu saya tinggal melanjutkan lagi dari 50 ke 100. Nah, tapi setelah saya misalnya nanti di 3B ini dengan angka kredit 100, mau naik ke 3C, itu angka kreditnya jadi 0 lagi, dari 0. Dan kita mengumpulkan dari angka kredit 0 ke angka kredit 200. Untuk ahli muda, baru dia bisa naik ke ahli madya kalau angka kreditnya sudah mencapai 200. Nah, dari ahli muda ke ahli madya, dia balik lagi ke angka 0. Oke. Kenaikan pangkat istimewa, nah ini diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Ini biasanya harus ada penghargaan ya, penghargaan khusus. Misalnya dia biasanya sih dalam rangka ASN berprestasi itu ya. Tuh. Nah, ini lalu pasal 41 ditugaskan secara penuh pada JPT. Nah, untuk kriteria pemberhentian dari jabatan fungsional ini jadi tidak ada lagi pemberhentian sementara. Nah, jadi dia langsung ditugaskan secara penuh. Kalau misalnya dia ditugaskan secara penuh dalam JPT atau jabatan administrator, pengawas atau pelaksana, dia itu tidak lagi apa namanya eh, tidak lagi diberhentikan sementara, tapi dia memang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Pejabat fungsional yang diberhentikan tugasnya pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dapat disesuaikan dengan jenjang pangkat terakhirnya pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali dari jenjang jabatan fungsional. Jadi misalnya gini, ada pejabat fungsional ahli muda diangkat menjadi jabatan pengawas, gitu ya, jabatan administrator. Jadi kepala subbagian lah gitu ya, kepala subbagian. Nah, dia bisa menjadi jabatan fungsional lagi itu kalau misalnya masih dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu tidak bisa diangkat kembali ke jenjang JF-nya. Nah, maka dia harus mengikuti uji kompetensi ulang. Nah, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai F harus diperiksa terlebih dahulu mendapatkan izin dari PIB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat diangkat kembali ke dalam JF yang sama. Nah, jadi kalau sudah diberhentikan dari jabatannya, itu tidak bisa, misalnya saya analis kepegawaian muda diangkat menjadi kepala subbagian gitu. Selama 1 tahun saya menjadi kepala subbagian, lalu saya mau ternyata tidak diperpanjang jabatannya oleh pimpinan, jadi saya kembali lagi ke jabatan fungsional. Tapi saya tidak bisa lagi menjadi jabatan analis kepegawaian, saya harus menjadi jabatan fungsional lain, misalnya menjadi arsiparis atau menjadi analis kebijakan gitu ya, nggak boleh jabatan pada jabatan fungsional yang sama. Nah, jadi pada saat peraturan menteri ini berlaku, pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan, ya, ini untuk yang penyetaraan tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, itu masih diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang yang waktu itu mengalami penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, kalau waktu itu kan batasnya itu 31 Desember 2021. Nah, tapi ada juga yang dilakukan penyetaraannya agak terlambat dari waktu yang telah ditetapkan. Ada yang baru diangkat penyetaraannya sampai tanggal 31 Mei 2022. Nah, itu tanpa perlu memenuhi
akumulasi angka kredit yang bersangkutan untuk pejabat penyetaraan ini bisa diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali. Oke, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan tugas, ya. Misalnya dia tadinya penyuluh petani, dia bertugas di dinas peternakan, gitu. Dinas peternakan, bertugas di dinas peternakan, tapi sarjana pertanian, maka kan otomatis yang bersangkutan pejabat administrasi itu disetarakannya ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Padahal unit kerjanya dinas peternakan. Nah, itu menurut Permen 4 ini dapat mengajukan penyelarasan kegiatan begitu. Walaupun unit kerjanya, nah sini ya, unit kerjanya terdapat ketidaksesuaian antara tugas CF dengan tugas fungsi organisasi. Masih diberikan kesempatan. Oke, yang lainnya. Oke, nah ketentuan peralihan. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, nah ini pasal 63, peraturan menteri ini berlaku mulai tanggal pada 1 Juli 2023, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan konversi angka kredit ini disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif paling lambat 31 Desember 2023. Oke. Yang kedua, pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing sampai dengan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi simulasinya gini. Nah, ini tandanya Januari 2003, Juni 2023, Desember 2023. Nah, jadi bagi jabatan fungsional yang masih menggunakan metode konvensional, itu dari Januari sampai Juni 2023 ini sudah menggunakan penilaian dengan metode integrasi. Sementara dari bulan Juni sampai Desember 2023 ini, nah ini kan berlakunya 1 Juli ya. 1 Juli. Nah, dari mulai Juli ini sudah menggunakan metode konversi. Gitu. Itu untuk penilaiannya. Tuh. Nah, misalnya di Januari ini, intinya ya, Bapak Ibu, di Januari ini masih bisa menggunakan butir kegiatan dan angka kredit, gitu ya. Jadi misalnya contoh membuat laporan angka kreditnya 0,5. Nah, itu masih ada perhitungannya di bulan Januari 2023 ini. Tuh. Tapi mulai bulan Juni ya, SKP-nya itu sudah menggunakan SKP ekspektasi, penilaian angka kreditnya itu sudah menggunakan SKP atau ekspektasi pimpinan. Nah, SKP itu sama dengan dari penugas pimpinan. Nah, misalnya ya, analis SDM. Analis SDM itu diberikan misalnya target kerjanya itu menyusun kebutuhan kebutuhan pegawai itu harus terisi 100 orang, perjabatan 10 dokumen, lalu pelayanan administrasi harus tingkat kepuasannya 90%. Nah, gitu. Lalu, nah, nilai SKP ini sama dengan ekspektasi pimpinan, gitu. Nah, jadi misalnya tadi kan dikonversi ya, nilai SKP dikonversi menjadi ekspektasi pimpinan, misalnya tadi ekspektasinya tadi apa sangat baik atau baik, maka jadi 100%. Nah, lalu setelah mendapatkan nilai SKP yang 100% ini, nah nilai SKP dikali dengan koefisien jenjang jabatan. Misalnya untuk jenjang jabatan muda itu 25 ya. Kalau tadi bisa lihat ini kan ini. Nah, ini koefisien maksudnya nih. Ini koefisien muda nih, ini 25. Nah, 25 maka nilai SKP yang tadi 100 ini dikali dengan koefisien jenjang jabatan yaitu 25, maka perolehan angka kreditnya adalah 25.
gitu. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konvensi predikat, ya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 37, dilaksanakan evaluasi kinerja berdasarkan Permen 46. Nah, yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Jadi bedanya, jadi ini maksudnya mulai 1 Januari ini sudah menggunakan eh, penilaiannya ya. Penilaiannya itu konversinya sudah dilakukan. Nah, untuk ahli pertama itu angka kredit integrasi itu ya paling tinggi itu 100 gitu. Ya. Nah, ya. Untuk ahli pertama ini ahli pertama paling tinggi itu angka kreditnya 100. Kalau dulu kan bisa sampai 200 gitu. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang 200 ini. Sudah tidak bisa, dia konversi ke 100 paling tinggi gitu. Ini untuk yang penilaian butir kegiatan atau penilaian SKP mulai 1 Januari 2023. Oke, di sini ada pasal 60 ya. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ini ya 1 Juli 2023. Ini peraturan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Lihat langsung, ini banyak banget soalnya. Pasal 61. Oke. Wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 5 tahun. Nah, misalnya ini ya, peraturan menteri Reformasi Birokrasi nomor 56 tahun 2022 tentang jabatan fungsional asisten perpustakaan. Ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Peraturan 1 2023 ini paling lambat 5 tahun. Jadi aturan yang ini nih harus direvisi sesuai dengan Permen PAN 1 2023 ini. Nah, pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari JF yang mengatur mengenai JF masing-masing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan menteri ini. Nah, pada saat peraturan menteri ini berlaku, ini kalau yang tadi ini pedomannya ya, kalau yang ini juklak jukrisna gitu. Jadi masih tetap berlaku juklak jukrisna juga selama tidak bertentangan. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 dan ketentuan mengenai unsur subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, dan seterusnya, dan juga terkait sampai dengan kenaikan jenjang, tuh dalam, nah ini tadi pasal berapa ya? Pasal 62. Pasal 63. Oke. Nah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, gitu. Jadi, misalnya contoh ini peraturan tentang asisten perpustakaan ya. Jabatan fungsional asisten perpustakaan itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tuh. Dan tapi diberi kesempatan 5 tahun untuk menyesuaikan katanya. Jadi mulai 1 Juli ini tuh pemberlakuannya. Oke. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ditetapkan tanggal 6 Januari, tapi peraturannya mulai berlaku tanggal 1 Juli 2023. Itu kira-kira teman-teman ya. Oke, intinya ya kesimpulan yang diperoleh dari kita pembaca 1 2023 ini, kebijakan umumnya yang ingin disampaikan oleh Menteri PAN RB bahwa fleksibilitas
jabatan fungsional itu untuk menjadi lebih agil ya bahasanya gitu, lebih fleksibel gitu untuk untuk melaksanakan tugasnya dimanapun dia berada. Katanya kan tadi anywhere, anytime, bisa bisa di mana aja, bisa di kapan aja. Oke. Menurut tadi ya sosialisasi Menpan yang tanggal 27. Lalu sinergitas pelaksanaan tugas ya. Nah, di sini juga apa namanya? Hmm, pelaksanaan tugas jabatan fungsional itu sekarang itu lebih terkait dengan target organisasi ya gitu. Jadi tidak ada lagi apa namanya hasil kerja jabatan fungsional ini sibuk ngumpulin dupa kan. Karena target kinerjanya dia adalah target organisasi. Simplifikasi penilaian kinerja. Nah, kalau dulu penilaian kinerja itu butir kegiatan, nilai misalnya laporan ini dinilai berapa, dapat angka kredit 0,5, lapor terus juga membuat apa, misalnya membuat dokumen peraturan, angka kreditnya 0,7 gitu. Sekarang enggak. Jadi pejabat fungsional ini cukup satu penilaiannya melalui SKP. Hasil kerja jabat fungsional itu sama dengan hasil capaian organisasi. Kalau capaian organisasinya bagus, maka nilai hasil kerja jabatan fungsional juga bagus. Jadi nggak ada lagi tuh penilaian kinerja pejabat fungsionalnya bagus, sangat baik, tapi nilai capaian organisasinya sangat rendah gitu kan. Nah, itu kan aneh ya. Gitu. Makanya sekarang nggak ada lagi tuh. Sekarang sudah cascading, sudah langsung direct istilahnya seperti itu. Eh, oh ini tadi yang disebut ya, target angka kredit koefisien tahunan setiap jenjang. Nah ini untuk kenaikan pangkat, targetnya kalau pertama itu targetnya itu untuk kenaikan pangkat tuh 50, untuk pertama untuk kenaikan jenjangnya 100. Tuh. Dan seterusnya. Oke. Oke, udah lumayan ngantuk juga nih baca berapa pasal ini tadi ya. 63 pasal, 80 halaman, luar biasa emang. Oke, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas di YouTube ini, silahkan request di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng, khususnya terkait dengan jabatan fungsional, atau khususnya juga terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait bidang pertanian ya, karena posisi saya sekarang di Kementerian Pertanian. Oke, oke tanpa panjang lebar lagi, udah ngantuk juga banget parah men. Untuk bahan kalian juga kalau yang mau download bisa nanti ditaruh di kolom deskripsi ya. Yang mau download peraturannya hasil coret-coret ini, mau lihat apa perbandingannya di websitenya Permenpan, di websitenya Menpan RB juga udah ada sih gitu ya, tinggal download materinya. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya masih belepotan, bingung-bingung, karena bisa lihat di layar sendiri nih, ini jam 054 hari Jumat pulang kerja hari terakhir ya. Kita bahas langsung bareng tanggal apa setelah pembahasan dari Menpan ya. Langsung kita bikin konten YouTube ini. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa panjang durasi daripada menambah-nambah memori dan nambah-nambah panjang kuota. Saya Sandi, mohon maaf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.